Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisa Trisia Apriliani, saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH pada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pada bab 1 mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility, dan yang ketiga adalah sanksi pidana, criminal procedure. Fungsi pidana ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sumber hukum pidana ada 4, yaitu KUHP WFSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP, memori penjelasan KUHP, dan yang terakhir adalah hukum pidana adat. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Berlakunya hukum pidana ini dapat dilihat menurut waktu, locus temporis, dan dapat juga dilihat menurut tempat, locus delicti. Dan mengejak ke bab kedua. Bab kedua ini mengenai tindak pidana strafbaar atau delik. Nah, di dalam hukum pidana lebih sering dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain, dengan alasan 3 hal. Yang pertama adalah dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada 2, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana ada 3 cara. Yang pertama adalah hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasinya tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Dan yang kedua adalah hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP adalah dibagi menjadi 2, yang pertama adalah kejahatan dan yang kedua adalah pelanggaran. Nah, menginjak ke bab 3. Bab 3 ini membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jumto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI, selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Nah, di sini ada 4 alasan. Yang pertama adalah alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Yang ketiga adalah cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Caranya ada 5 cara. Yang pertama adalah kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigering. Dan yang terakhir, subterakhir pada bab 3 adalah metode pembaharuan KUHP. Yang pertama adalah evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, yang ketiga adalah global. Sekian review materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.